Shalom, selamat siang buat kita semua. Dimana siang hari ini saya mau bersaksi sebelum saya mau menyampaikan semua kesaksian saya kepada teman-teman semua. Pada siang ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Perius Sugia. Saya lahir di Pulau Nias, di Kecamatan Ulugawo, Desa Hilibebe, di Dusun 7 Hili Elano. Jadi saya sekarang tinggal di Medan, di Medan Helvetia. Saya kuliah di Medan. Saya sudah 4 tahun, kurang lebih 4 tahun di Medan sekarang. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, saya menceritakan sedikit pengalaman atau kesaksian pribadi saya, di mana Tuhan panggil saya untuk menjadi hambanya. Ya, sebelum saya ke Medan, waktu saya tamat SMA, saya tidak ada harapan lagi untuk bisa untuk kuliah. Kenapa? Saya melihat keadaan orang tua saya atau saudari saya sama sekali tidak ada dukungan untuk saya bisa kuliah. Karena saya sempat berpikir kalau nanti saya tamat SMA, ya saya nggak melanjut lagi. Saya mau kerja atau mau buka usaha atau berbisnis. Ternyata tidak lama kemudian saya ada teman di Medan juga, namanya Panduru April Duru. Juga sering dia pernah dia ke kampung saya waktu saya tinggal di Nias. Pernah dia ketemu saya, pernah dia lihat saya dan bagaimana sifatnya saya, bagaimana kebandolan saya, atau bagaimana kehidupan saya dan kehidupan keluarga saya. Jadi waktu itu abang saya itu dia tawarkan ke saya untuk bisa melanjutkan kuliah di Medan. Pada saat itu dia tawarkan saya kuliah pun saya nggak bisa cepat merespon. Tadi kenapa saya bisa nggak cepat saya merespon? Karena saya sudah melihat keadaan orang tua saya dan keluarga saya semua. Jadi selama dia tawarkan ke saya tanya bagaimana kuliah di sana. Dia bilang kalau kamu mau menjadi pendeta, ikutlah saya atau samalah kita ke Medan. Jadi pada saat itu pun saya nggak respon ya saya mau kayak gitu, nggak. Jadi waktu itu masih tetap saya berpikir mana bisa saya kuliah, mana bisa saya ke Medan. Ya dulu saya dengar Medan itu besar ya, ya terkenal Medan ya. Setiap ada siswa-siswi yang untuk kuliah di Medan udah luar biasa saya lihat, saya dengar juga kayak gitu. Jadi waktu itu saya merenung sekitar kurang lebih 1 minggu ya saudara. Saya berdoa dalam hati, Tuhan saya mau kemana, saya nggak tahu lagi mau kemana. Saya lihat keadaan orang tua saya tidak mendukung dalam secara ekonomi. Bahkan pun orang tua saya pernah bilang tanggung jawab kami sebagai orang tua hanya batas SMA. Jadi saat itu berpikir saya ke depan apa yang bisa saya lakukan, berarti saya harus kerja. Jadi kalaupun saya contohnya mau kuliah, jadi kuliah kerja sambil kuliah. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Tuhan ingatkan aku waktu kurang lebih 1 minggu merenung tentang tawaran itu.
Tuhan ingatkan saya firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika saya diingatkan Tuhan ayat itu, saya merenung, saya bilang hal yang paling utama dalam hidup ini hanya untuk mengutamakan Tuhan. Bagaimana kerajaan Tuhan ditegakkan dalam hidup saya. Ya. Pada saat itu terus saya berdoa, Tuhan, apakah memang ini yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya, atau ini hanya tawaran-tawaran biasa-biasa saja. Jadi ketika Tuhan sudah kasih saya ayat itu, saya tanya sama keluarga saya atau saudara saya semua dengan alasan yang berbeda sebelum saya menyampaikan apa tujuan saya untuk bisa saya ngomong sama mereka. Jadi waktu itu saya cuman hanya bilang sama mereka, karena saya sudah tamat SMA, saya bilang sama bapak dan mama di rumah, Pak, Mak, saya sudah tamat ya, saya mau kemana sekarang. Tadi ketika orang tua saya, mau kemana, cari kerjaan lah kamu, atau merantau kamu, atau gimana, buka usaha atau pekerjaan, ya terserah kamu gitu. Jadi saya bilang sama bapak mama di rumah, gimana saya kalau saya nikah Pak, ya saya bilang kayak gitu. Saya mau nikah, bilang kayak gitu. Dalam hati saya waktu saya bilang dalam untuk mau nikah itu, ya supaya orang tua juga lihat, oh kok cepat kali kamu nikah. Jadi mana bisa gitu, kita pun nggak ada, kita pun contohnya kamu mau sekolah pun memang kalau ada niat mau sekolah, untuk dari mana kita ambil biaya itu, masa kan kamu minta untuk nikah. Ya jadi saat itu alasan saya untuk tawarkan diri kepada orang tua saya waktu itu. Mereka bilang mana bisa itu, kita nggak punya apa-apa, kita nggak ada duit sama sekali, ya nggak ada pegangan sama sekali, mana bisa itu, kerjalah dulu, nanti kalau udah dapat duitmu, banyak duitmu, nantilah disitulah nanti kamu bisa, kayak gitu. Jadi itu salah satu alasan saya untuk bisa menawarkan diri sama kedua orang tua saya. Saya pertama bilang sama mereka, saya mau nikah. Jadi orang tua saya tidak mendukung. Ya saya tahu juga orang tua saya nggak ada duit waktu itu. Ya ketika itu cuman hanya alasan saya supaya supaya saya diizinkan untuk bisa kuliah. Nah, waktu itu saya bilang sama mereka, Mak, Pak, ya bolehkah saya kuliah? Kamu ada apa? Ada ajanya kamu ini. Masa kuliah? Udah tahu kamu gimana keadaan kita, ekonomi kita, keluarga kita. Belum lagi saudara-saudarimu mendukung atau enggak, kayak gitu. Jadi waktu itu saya berpikir, Tuhan kemana ini? Orang tua saya tidak mendukung, saudara saya belum saya tanya. Dengan alasan tadi saya bilang sama mereka saya mau nikah, nggak ada sama sekali dukungan. Bukan karena saya mau nikah, dengan tujuan supaya saya diizinkan kuliah, kayak gitu. Kalau nikah dalam arti saya minimal 50 juta kumpul duit, ya kayak gitu, ada uang atau ada harta atau ada simpanan orang tua. Jadi ketika saya tawarkan itu sama orang tua, takut mereka, bagaimana, dari mana kita ambil semua itu, nah kayak gitu. Apalagi kita tadi kamu bilang kuliah, dari mana kita? Ya yang pertama, kenapa orang tua saya nggak mendukung waktu itu saya untuk bisa kuliah? Karena sering di kampung saya itu banyak yang anak-anak yang kuliah tidak berhasil dalam hal tidak menyelesaikan kuliah. Sekali biaya-biaya yang diperlukan saudara-saudara itu
untuk minta terus sama keluarga. Jadi saya waktu putusin sama orang tua, yang saya minta dari kalian cuman satu, izinkan saya kuliah. Biaya kuliah saya pun saya nggak mau minta sama kalian sama sekali. Cuman yang saya penting buat saya adalah dukungan doa dari kalian. Jadi waktu itu nggak apa-apa kata orang tua saya, bapak mama saya, nggak apa-apa kalau memang kayak gitu. Jangan kamu harapkan kami sebagai orang tuamu ada atau harapanmu dari kami. Kamu tahu kami bukan hanya kamu yang menjadi tanggung jawab kami. Masih banyak saudara-saudarimu di bawah, adik-adikmu, masih ada adikmu yang sekolah waktu itu. Jadi saya tetap ambil ketetapan hati bahwa saya mau kuliah waktu itu. Ketika tadi saya diingatkan Tuhan ayat firman tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan setelah itu orang tua saya kasih kesempatan buat saya untuk kuliah. Nggak apa-apa nak ya, kalau memang kamu kuliah silakan kuliah. Jadi jangan berharap sekali sama kami sebagai orang tua untuk bisa membiayai kamu untuk kuliah. Saya oke kan, oke nggak apa-apa lah pak. Iya mak, ya penting orang mama dukung saya dalam doa dan untuk izinkan saya untuk bisa kuliah, untuk mau sekolah pendeta. Jadi mama suruh saya untuk tanya sama abang-abang saya dan saudara-saudari saya yang lain, kalau mereka nanti diizinkan kamu untuk kuliah ya silakan kuliah. Kalau enggak ya saya atau kami sebagai orang tuamu nak, kami nggak bisa bilang kamu kuliah. Nanti taulah ya, nanti dalam bahasa Niasnya bifadode Japua jatuami ya kayak gitu. Artinya dalam bahasa Indonesia jangan berat sebelah kayak gitu, kasih sayangnya kayak gitu. Waktu itu saya tanya dulu sama abang saya pertama, Pak sama Esther. Saya bilang, bang saya mau nikah, kayak gitu. Alasan yang sama juga saya omongkan sama kedua orang tua saya omongkan juga sama abang saya waktu itu. Nah jadi waktu bilang, kau mana bisa kayak gitu ngomongnya, kamu pun nggak kerja, baru tamat SMA langsung bilang nikah kayak gitu ya. Kenapa juga saya berani saya bilang itu, saya juga orang yang bisa nggak bilang nggak bandel sama keluarga. Saya menuruti apa yang diperintahkan kedua orang tua dan saudara saya semua. Dan saya waktu itu saya nggak dibilang ya anak-anak yang bandel kayak gitu. Jadi bandel-bandelnya memang ada, jadi saya nggak bandel sama keluarga kayak gitu. Jadi saya sampaikan, bang bukan itu maksud saya. Jadi ada rencana saya mau kuliah, bisakah orang abang saya dukung saya, izinkan saya untuk kuliah kayak gitu. Abang saya, nggak apa-apa kalau kamu kuliah, tanya orang bapak mama. Jadi jangan nanti biayamu untuk kuliah dari mana kami ambil kayak gitu. Waktu itu saya bilang nggak apa-apa lah bang, pokoknya saya kalian sebagai saudara-saudari saya semua diizinkan saya untuk bisa kuliah. Pada saat itu pun kan mereka izinkan saya kuliah. Dan saya tanya abang nomor 2 dan adik-adik saya yang di bawah. Jadi mereka bilang ya nggak apa-apa, silakan kuliah kayak gitu. Dan sampai saya waktu itu terus saya berdoa, Tuhan kalau memang ini kehendak Tuhan bicaralah kepada keluarga saya, orang tua saya dan saudara saya. Saya nggak punya duit untuk bisa kuliah, khususnya buat ongkos saya untuk ke Medan. Jadi kalau Tuhan pun bawa saya ke Medan, saya percaya bahwa kedepannya Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti memberkati saya, dan Tuhan bertanggung jawab untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya selama kuliah. Saya bilang seperti itu sama Tuhan. Jadi waktu itu abang saya 1 minggu ke depannya setelah itu dia telepon saya, nggak apa-apa nanti ongkosmu dari saya ya.
Waktu itu pun saya kaget, abang saya dikira ongkos saya, padahal ini tadi secara ya cuman hanya menawarkan diri saja, nggak seharusnya memang harus kayak gitu ya, nggak harus pasti saya mau kuliah, jadi cuman hanya menawarkan diri saja. Saya mau lihat dulu bagaimana hati orang tua saya, saudara saya mau atau enggak. Saya nggak mau juga ngambil tindakan secara pribadi, keputusan pribadi. Jadi saya mau orang tua saya mendukung saya, walaupun dari sebelum-sebelumnya saya memang niat seperti itu. Nah, waktu itu dia bilang, aku nanti ongkos yang bayar ongkosmu ke Medan, dek. Nanti saya 2 juta dari saya untuk ongkosmu di Medan nih. Wih, waktu itu kaget saya. Kok tiba-tiba abang saya kasih ongkosku 2 juta ya? Ini ada apa ini? Bilang, ini betulnya ini atau enggak ya? Ternyata dikirim abang saya ongkos saya untuk ke Medan 2 juta waktu itu. Saya waktu itu bersyukur sekali sama Tuhan. Inilah jalan-jalannya Tuhan, di mana Tuhan bawa saya untuk jadi hambanya. Waktu itu dikasih orang mama ongkos saya dan saudara-saudari saya semua. Saya bilang sama mereka, saya nggak mau bebankan saya buat kalian. Jangan kalian pikirkan saya. Pokoknya kalian bekerja dan kalian sehat, dan saya berjuang sendiri tanpa mengharapkan pengharapan yang besar dari kalian. Bukan karena saya nggak butuh orang tua, karena saya sudah lihat keadaan orang tua saya seperti itu. Seharusnya anak membantu orang tua kayak gitu. Jadi saya sudah sempat berpikir kayak gitu. Saya mau membahagiakan dan membawa kebahagiaan bagi keluarga saya kayak gitu. Jadi setelah itu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, waktu saya kuliah di Medan, saya punya prinsip ya. Prinsip untuk jangan meminta-minta ya. Waktu saya kuliah di Medan, saya dibiayai kuliah biaya siswa penuh, tinggal di asrama, makan gratis, belajar gratis, dan semua digratiskan. Jadi cuman pembayaran saya per bulan limpul 50.000 per bulan sebagai uang kas saya. Itu pun saya nggak bilang sama orang tua, ada tanggung jawab saya. Jadi saya berjuang sendiri bagaimana duit itu bisa ada. Karena juga saya bersyukur walaupun nanti di kampus ada duit saya di bulan ini enggak, berarti bisa dibayar di bulan depan. Jadi enggak seharusnya di bulan-bulan itu dibayar. Jadi selama kehidupan saya di kampus, di asrama, dan di tempat pelayanan sungguh luar biasa saudara, dimana saat-saat saya membutuhkan sesuatu, sudah banyak hal yang saya alami ya. Saya percaya bahwa firman itu hidup dalam kehidupan saya ketika saya menghidupkan firman itu dalam hidup, ketika saya merenungkan firman dan melakukan firman, ketika saya membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dimana waktu saya hidup di asrama yang nggak ada sabun, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya sabun. Tuhan yang bawa saya di sini, dan aku percaya bahwa Allah yang kusembah itu Allah yang besar, aku bilang. Allah yang luar biasa, yang bertanggung jawab, yang menolong saya, yang mencukupkan kebutuhan saya. Tuhan bawa saya di sini bertanggung jawab dalam hidupku. Tuhan tidak mempermalukan saya. Saya nggak mau minta sama keluarga, saya nggak mau minta sama saudara, saya nggak mau juga berutang. Tuhan bilang seperti itu. Waktu nggak ada sabunku, saya berdoa. Waktu untuk nyuci di asrama ada waktu-waktunya, ada hari-harinya kayak gitu. Waktu saya nyuci hari Senin, kebetulan hari Minggu saya nggak punya sabun rinso untuk cuci baju saya.
Saya berdoa waktu malam minggu, Tuhan aku mau pakai apa, aku bilang. Aku gak mungkin ku minta sama teman, aku malu Tuhan. Aku menyembah Allah yang besar. Aku menyembah Allah yang mencukupkan kebutuhan saya. Ya, waktu hari Minggu saudara, Tuhan pakai orang lain untuk bisa memberkati. Untuk belikan sabun saya sudah disiapkan Tuhan untuk dikasihnya buat saya. Dan terpujilah nama Tuhan, waktu hari Senin saya bisa nyuci. Tuhan pakai orang lain yang gak saya kenal, walaupun pernah saya jumpa, tapi Tuhan pakai. Dalam artinya saudara, jangan khawatir ya. Kalau Tuhan yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan menggenapinya. Tuhan yang bertanggung jawab. Di mana saat-saat untuk pelayanan, kebutuhan, pakai sepatu, pengen sekali aku pakai. Ini kesaksian pribadi untuk secara kebutuhan. Aku pengen pakai sepatu saudara. Bukan sebenarnya saya gak mau minta sama orang tua. Kalaupun saya minta sama orang tua atau saudara saya, pasti mereka kasih. Pasti mereka beli sepatu saya. Saya gak bilang orang tua saya, keluarga saya pelit. Enggak. Bahkan orang tua saya, keluarga saya sayang sama saya. Bahkan peduli sama saya. Jadi saya gak mau hidupku ini mau bebankan sama mereka saudara. Karena saya berpikir jauh saudara. Karena ada saudara-saudara saya yang lain yang memang orang tua saya tanggulangi kayak gitu. Waktu itu saudara pengen sekali aku pakai sepatu. Karena sepatuku sudah lama sekali belum saya ganti-ganti. Sampai robek pun, sampai kaos kaki pun Tuhan berbolong-bolong, berlubang-lubang kayak udah digigit tikus. Jadi saya bertahan. Tuhan saya tetap pakai ini. Daripada ku bilangkan sama teman saya gak punya ini, saya manusiawi juga saudara. Ada rasa malunya, ada rasa juga apanya kayak gitu, soknya kayak gitu. Jadi manusiawi. Ya. Saat itu saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan saya gak mau seperti yang orang-orang yang minta sesuatu, minta itu. Karena aku menyembah Tuhan, aku percaya sama Yesus. Masa tadi semuanya itu tambahan, katanya hanya tambahan. Kebutuhan saya itu hanya tambahan yang diberikan Tuhan. Pada saat itu saudara, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa saya dapatkan sepatu baru? Ya, ini seru saudara. Ini perjuangan yang terus yang membuat saya mendekatkan hidup saya kepada Kristus. Di mana setiap toko sepatu ada pelayanan saya di dekat jalan rel di jalan asrama di Medan. Saya terus lewat, dan setiap saya lewat saya arahkan tangan, Tuhan kasih aku sepatu satu di tempat ini tuh. Apalagi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, aku pengen punya sepatu itu ya, walaupun harganya murah ya, orang gak pakai, jadi saya pengen kayak gitu. Setiap sekali saya lewat di toko itu saudara, saya berdoa, Tuhan aku mau pakai sepatu ini, Tuhan kasih aku sepatu ini, Tuhan kasih aku sepatu ini Tuhan. Pernah saudara, bayangkan berapa bulan saya ajak teman saya untuk berdoa. Saya ajak dia, Bang, minta tolong dulu ya, bantu saya untuk doakan sepatu ini, biar Tuhan kasih sepatu ini untuk saya, katanya. Aku bilang kayak gitu sama teman saya, bantu saya berdoa, ayo kita doakan. Ya namanya hamba Tuhan doakan aja, katanya, minta saja apa yang kamu perlukan, katanya, Tuhan akan kasih. Saya sering mengerti
Firman Tuhan yang berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka akan pintu akan dibukakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau, katanya, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya terus berdoa, saya lakukan itu saudara ya. Terus berdoakan, setiap toko sepatu saya lewat, saya doakan. Walaupun sepatu yang saya pengen saya pakai itu nggak ada di situ, tetap saya doakan Tuhan. Pergi ke mall, pergi ke toko-toko sepatu, saya doakan. Ternyata saudara, sekitar 1 bulan ke depan atau lebih 1 bulan, Tuhan jawab di tempat yang berbeda. Itu pun saudara sudah dibungkus, sudah disediakan di tempat saudara. Yang anehnya saudara, yang saya kagumkan itu saudara, waktu sepatu itu yang saya doakan, yang saya lihat, Tuhan jawab di tempat yang berbeda. Sepatu yang persis sama, nggak ada beda ya. Sama dengan yang saya doakan, ukuran yang sama, sepatu yang sama, tapi tempat yang berbeda. Waktu itu saudara, ketika saya melihat itu, Tuhan itu luar biasa, aku bilang, sungguh luar biasa dan ajaib karyanya Tuhan itu dalam hidup saya. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati, Engkau telah pelihara hidup. Itu pengalaman saya. Dan bukan hanya hal itu pengalaman saya saudara, untuk membawa anak-anak kepada Tuhan. Saya gak punya apa-apa, saya pengen memberkati orang-orang yang sudah pernah saya layani. Saya berdoa, Tuhan, aku mau pengen memberkati mereka Tuhan, aku pengen mau kasih makan mereka Tuhan, membeli jajan mereka Tuhan. Tuhan kasih orang lain, pertemukan saya orang-orang lain yang gak pernah saya ketemu saudara, gak pernah saya jumpa saudara, secara tiba-tiba Tuhan kasih, Tuhan tolong saya, dikasih saya berkat. Dan saya berdoa, Tuhan terima kasih, dan saya pakai itu saudara untuk memberkati juga orang-orang yang ada yang saya layani. Intinya saudara, dari kesaksian yang sudah saya sampaikan ini, ketika kita dekat sama Tuhan, berkat Tuhan ada di pihak kita, ada bersama kita. Jangan takut, jangan khawatir. Dan saya bersyukur sampai sekarang saudara, di mana saya sudah selesai perkuliahan, bahkan sekarang mau skripsi, bagaimana hidup saya dipakai Tuhan dan diperlengkapi Tuhan dan disiapkan Tuhan dan dibentuk Tuhan semasa-masa aku di dalam proses. Waktu aku diproses, bentuk, diperlengkapi, itu bukan hal yang enak sama. Semua banyak aturan, banyak harus yang dilewati. Tapi ternyata saudara, proses itu enak, membuat saya berubah, membuat saya bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, banyak hal yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup. Banyak hal yang saya alami, bagaimana kebaikan kemurahan Tuhan yang sungguh begitu besar dalam hidup. Sampai waktu aku mau selesai ini saudara, saya gak mau pusingkan keluarga saya. Cuman terus itu saya bilang sama mereka, dukung saya dalam Tuhan. Walaupun kalau orang tua saya, saudara saya membantu saya, menolong saya, memberkati saya,
Saya bilang sama mereka, kalian sudah menabur benih untuk masa depan kalian. Bukan sama saya kalian tabur, aku bilang. Bukan aku yang diberkati. Kalian sudah menabur benih untuk masa depan kalian. Apalagi saya beri penjelasan sama kedua orang tua saya, ketika kalian memberkati orang-orang yang kalian mau berkati, Tuhan sudah memperhitungkan itu kepada kalian. Apalagi kalau hamba Tuhan, saudara, Tuhan limpahkan sebanyak-banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kalian. Saya nggak mau pengemis minta ada sesuatu minta. Apalagi filosofi kampus yang saya tempati ada 3, faith driven, hidup digerakkan oleh iman. Saya harus hidup di dalam iman, bukan hidup untuk mengharapkan dari keluarga, mengharapkan dari orang lain. Saya hidup karena Tuhan, bukan karena manusia, bukan karena teman, bukan karena keluarga, karena Tuhan Yesus. Kedua, family bonding, kasih persaudaraan, keluarga, nilai-nilai kehidupan. Diajarkan bagaimana karakter saya, bagaimana sikap saya, perbuatan saya, bagaimana hidupku untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya terus ingat, saudara, bagaimana panggilan Tuhan kepada Abraham, di mana Tuhan tempatkan dia ke negeri yang dia tidak tahu sama sekali. Aku memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, membuat nama membasmi, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari situ, saudara, saya bilang panggilan Tuhan itu luar biasa yang sudah dialami Abraham. Jadi saya pengen juga mengalami hal seperti itu, saudara. Kalau Tuhan panggil Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa, suku bangsa, saya juga, Tuhan, saya mau seperti itu. Tuhan, lebih dari itu Tuhan pakai itu untuk bisa saya jadi berkat bagi orang lain, untuk bisa saya jadi berkat bagi keluarga saya, bagi saudara saya, bagi suku saya, bagi orang yang akan saya layani. Saudara yang terkasih, puji Tuhan sampai sekarang, selama saya pelayanan, sudah ada berapa orang yang Tuhan kirimkan untuk bisa saya layani, untuk bisa percaya kepada Yesus, memberi diri mereka untuk dibaptis, memberi diri mereka dilayani, dan memberi diri mereka untuk hidup untuk kepada Kristus. Saudara yang terkasih, dalam hal yang terindah dalam hidup kita ini, ketika kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena dia bilang, betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak membiarkan kita, bahkan dia sudah menetapkan kita untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, untuk hidup jadi berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, inilah kesaksian pribadi saya selama saya kuliah dan menggenapi panggilan Tuhan. Saya tadi ingatkan ayat yang Tuhan kasih buat saya waktu saya untuk melangkah, mengambil tindakan untuk melangkah, untuk
untuk melayani Tuhan, karena firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena saya percaya semua yang ada di dunia ini adalah hanya tambahan dalam hidupku. Jadi hal yang utama dalam hidup ini adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam hidupku, bagaimana hidupku ini dipakai Tuhan untuk melayani Dia, untuk membawa suku bangsa untuk mengenal Kristus. Saya mau seperti itu. Tuhan pakai hidupku seperti yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam hidup. Sekian saja yang saya sampaikan, saudara. Biarlah kesaksian saya ini boleh memberkati saudara, bahwa betapa pentingnya dan berharganya panggilan itu dalam hidup kita. Ketika kita merespon panggilan Tuhan, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak cobaan, walaupun banyak yang menghalangi kita, mengganggu kita, menghalangi konsentrasi kita, kita tetap fokus pada panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil kita dan sudah pilih kita, tidak ada siapapun yang menggagalkan rencana Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, saudara. Salam buat kita semua, dan saya pun percaya saudara punya panggilan yang sama untuk melayani Tuhan. Walaupun cara Tuhan berbeda-beda, tapi tujuan kita sama, hanya untuk melayani, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia dan Juru Selamat hidup kita, yang membawa kita hidup dalam kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus saya ucapkan terima kasih. Shalom Yahweh.